Perkenalkan, nama saya Agustin Kris Alvidi Prastyo dengan NIM 80 2019 187. Di sini saya akan menjelaskan bagian abstrak hingga pendahuluan tentang jurnal yang berjudul Attitude, Behavior, Congruity, Mindfulness, and Self-Focus Attentions, Behavior Analytic Reconstructions. Kita masuk pada bagian abstrak. Pada bagian abstrak pada jurnal ini jurnal ini bertujuan untuk meneliti tentang ketidaksesuaian sikap perilaku dari sudut pandang perilaku analitik dari peneliti jurnal ini, teman-teman. Nah, yang poin kedua, perhatian khusus diperluas ke kedua jalur representatif tentang penelitian perilaku-perilaku. Yang pertama itu ada perhatian sendiri, dan yang kedua ada perhatian kepada diri sendiri. Maksudnya perhatian yang berfokus pada diri sendiri. Nah, kita lanjut pada pendahuluan. Yang pertama, psikologi sosial khususnya eksperimental ini didominasi oleh kognitif. Nah, kognitif itu berhubungan dengan sikap dan perilaku yang individu lakukan terhadap lingkungan sosial mereka. Nah, pengertian dari sikap yaitu perilaku dari hasil pemikiran dan perasaan individu terhadap orang lain gitu, tentang orang gitu. Nah, sedangkan perilaku itu adalah menurut Skinner pada tahun 1938, perilaku itu adalah hasil hubungan antara stimulus dengan tanggapan dan respon terhadap orang lain gitu, teman-teman. Oke, perkenalkan, nama saya Kayo Manes Tilur Mantawis, NIM 80 2019 193. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang attitude and behavior. Definisi sikap secara umum atau secara tradisional, sikap adalah proses mental seseorang tentang suatu objek. Objek itu bisa fisik atau bisa juga abstrak. Sikap itu dibedakan dengan perilaku, sekalipun sikap itu kemudian akan bentuk perilaku ketika diekspresikan secara fisik. Kemudian pengukuran sikap. Sikap pada umumnya diukur melalui respon yang diberikan seseorang dalam menjawab suatu skala penilaian sikap atau melalui laporan diri yang dibuat oleh seseorang tentang suatu objek. Respon itu bisa jadi dalam bentuk yang sederhana, misalnya pernyataan setuju atau tidak setuju tentang suatu objek atau pernyataan. Nah, mungkin contohnya pada saat mahasiswa ditanyai oleh dosen ataupun rektor setuju atau tidak atas semester depan akan dilakukan kuliah online lagi. Nah, itu merupakan contoh yang dimaksud di sini. Kemudian selanjutnya, untuk mengukur satu sikap dapat juga dilakukan dengan memperhatikan konsistensi yang terlihat dari perilaku yang ditunjukkan kepada perilaku yang lain. Nah, mungkin contohnya pada saat saya berpendapat pada teman saya dan teman saya tidak setuju dengan pendapat saya, tetapi teman saya mengikuti atau melakukan hal yang dia tidak setujui tadi. Nah, itu kan yang dimaksud dengan tidak konsisten. Kemudian yang kedua, untuk mengukur sikap dapat juga membuat suatu prediksi perilaku seseorang terhadap objek. Mungkin contohnya pada saat ada teman kita menonton sebuah acara ataupun musik band yang bergenre jazz. Nah, mungkin belum tentu juga orang tersebut menyukai musik jazz tersebut. Itu kan sama juga seperti kita memprediksi. Jadi gitu. Kemudian pada umumnya pengukuran sikap yang menggunakan skala penilaian sikap dan perilaku menempatkan sampel atau orang yang teliti sebagai objek yang pasif yang diukur proses mental dan keadaan mental yang tidak dikaitkan dengan lingkungan atau latar belakang. Kemudian pandangan behavioral analitik tentang sikap. Sikap adalah perilaku yang terlihat atau ditemukan ketika berbicara dengan seseorang dalam suatu pengukuran sikap. Sikap itu tidak lain adalah perilaku yang ditunjukkan oleh individu tersebut karena kata-kata yang dia terima menimbulkan respon perilaku sebagai bentuk sikap. Itulah yang sebenarnya yang ditunjukkan oleh individu yang tidak perlu dilakukan lagi. Jadi mungkin pada saat kita mengajak lawan bicara kita
berbicara, kemudian lawan bicara kita merespon, nah itu respon tersebut apa yang dimaksud pada materi yang ada di sini. Kemudian sikap menurut Skinner, dia berpendapat bahwa sikap itu ketika seseorang mengatakan dirinya sendiri secara jujur dan dia hidup menjadi dirinya sendiri dalam lingkungan di mana dia berada, sehingga perilaku seseorang itu sifatnya spontan atau tidak terstruktur. Kemudian Derry Pym mendefinisikan sikap sebagai deskripsi individu itu sendiri sebagai identitas yang terkait dengan lingkungannya. Kemudian ada kesimpulan antara pandangan tradisional dengan pandangan behavioral analitik tentang sikap. Menurut pandangan tradisional atau pandangan pada umumnya, sikap bukan hanya pernyataan pribadi tetapi juga menyangkut proses mental individu dan juga menyangkut keadaan internal individu, yaitu proses mental yang berlangsung. Sedangkan menurut pandangan behavioral analitik, sikap merupakan representasi respon terhadap stimulus yang diterima seseorang terhadap suatu objek dalam konteks masyarakat di mana dia tinggal. Jadi lingkungan di sini berpengaruh terhadap individu. Kemudian ada pandangan tradisional dan behavioral analitik tentang perilaku. Perilaku secara tradisional menunjuk kepada respon dari sikap kepada objek yang dinyatakan secara fisik. Perilaku menurut pandangan behavioral analitik, perilaku adalah semua bentuk aktivitas fisik yang dilakukan secara nyata oleh seseorang, tidak membedakan antara sikap dan perilaku sebagai kedua hal yang berdiri sendiri. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Sikap-sikap konsistensi perilaku. Ketidakkonsistenan perilaku-perilaku dipandang sebagai kegagalan untuk mengukur dengan benar proses kognitif tunggal yang mengarahkan perilaku melaporkan diri dan kemudian perilaku mempresentasikan objek. Dalam rekonstruksi perilaku analitik, ada dua alasan untuk inkonsistensi perilaku attitude. Yang pertama, salah mengidentifikasi penyebab perilaku laporan diri, dan yang kedua, mengabaikan fitur fungsional perilaku ketika konsistensi ditentukan secara operasional. Apa itu laporan diri? Peneliti attitude berasumsi bahwa baik laporan diri maupun perilaku saat ini diarahkan oleh prinsip respon internal yang sama, yaitu sikap. Namun, dalam sebuah tinjauan intervensi, menurut Nisbet dan Wilson, tahun 1997 menunjukkan bahwa orang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan proses internal ini. Pada implikasi pertama, bahwa orang tidak dapat melaporkan peristiwa pribadi secara akurat, laporan diri mungkin tidak merujuk pada kondisi mental yang bertahan lama. Dari perspektif analitik perilaku, laporan diri sesuai dengan aturan budaya yang dipelajari tentang kausalitas dan perilaku verbal yang sesuai. Aturan untuk laporan diri didefinisikan secara sosial, dan satu diperkuat oleh komunitas untuk perkiraan yang dekat. Implikasi kedua adalah bahwa orang tidak dapat melaporkan secara akurat ketika perilaku pribadinya berubah. Mereka cenderung melaporkan bahwa sikap mereka selalu sama dengan bentuk terbaru. Laporan diri setelah argumen menunjukkan bahwa perubahan sikap, tetapi ketika subjek diminta untuk ingat kembali laporan diri mereka sebelumnya, ingatan mereka secara signifikan berbeda dari peringkat sebelumnya yang sebenarnya. Mereka mengingat laporan mereka sebelumnya sebagai lebih konsisten dengan peringkat mereka di kemudian hari daripada sebenarnya. Definisi konsistensi operasional. Instrumen laporan diri meminta orang untuk mengubah perilaku mereka sendiri. Agar dinilai konsisten, perilaku objek sekarang harus disiasati dengan cara yang sama oleh pengamat. Dengan demikian, pilihan verbal yang dibuat oleh pengamat dapat menghasilkan banyak inkonsistensi yang jelas. Ada perbedaan mendasar antara intervensi kognitif dan perilaku analitik dari hubungan antara laporan diri dan perilaku objek sekarang. Ahli kognitif mengasumsikan bahwa keduanya adalah efek dari penyebab yang sama, yaitu sikap seseorang yang tidak terlihat. Analisis perilaku mengasumsikan bahwa masing-masing diproduksi oleh peristiwa kausalnya sendiri. Jika peristiwa ini berbeda, perilaku yang dihasilkan mungkin akan berbeda. Perkenalkan, nama saya Indriani Aprilia Flani Boloroi, NIM saya 80 2019 201. Di sini saya akan membahas tentang 2 poin,
Yang pertama adalah mindfulness dan yang kedua adalah self-focused attention. Langsung saja kita masuk ke poin yang pertama, yaitu hasil dari mindlessness, yaitu pemrosesan informasi pasif, yang dimana individu secara otomatis berlangsung pada perbedaan yang telah ditarik sebelumnya, daripada individu itu harus terlibat dalam kategorisasi aktif dan perbedaan baru. Kewaspadaan, keadaan kewaspadaan dan kesadaran yang hidup. Nah, ini adalah kewaspadaan yang dirasakan oleh individu karena individu itu sadar atau hidup. Yang berikut perilaku mindful ditingkatkan oleh stimulus, kebaruan dan upaya respons. Nah, di sini jika seseorang memperhatikan pernyataan laporan diri seseorang dengan memperhatikan bahwa situasi objek sekarang mengandung kelas elemen-elemen stimulus yang sama, akan ada kesesuaian yang lebih besar antara laporan diri dan perilaku objek hadir. Yang berikut, baris laporan penelitian ini meningkatkan korespondasi antara laporan diri dan perilaku objek oleh manipulasi kata untuk memutuskan perhatian pada diri sendiri. Nah, seperti halnya penelitian mindfulness, analisis perilaku menawarkan lebih ekonomis penjelasannya. Dalam hal yang pertama, dari 3 studi oleh Gibbons pada 1978, pria mengisi kuesioner laporan diri termaksud 3 item tentang pornografi. Setelah 1 bulan, mereka diminta untuk menilai seberapa menarik wanita dalam 15 foto dari majalah Playboy. Yang berikut, secara teori memanipulasi, mempromosikan perhatian yang berfokus pada diri sendiri dan membawa perilaku terbuka sejalan dengan sikap. Manipulasi dapat menghasilkan efek ini: rekaman suara seseorang, ingatan tentang perilaku seseorang di masa lalu. Nah, dan yang terakhir, meningkatkan hubungan ketika hadir dalam fase laporan diri atau fase objek hadir, atau ketika laporan diri mendahului atau mengikuti perilaku objek hadir. Nah, ketika laporan mendahului atau mengikuti perilaku objek hadir, studi-studi ini telah melibatkan perilaku yang berkaitan dengan legalisasi LSD. Jadi kesimpulannya adalah referensi eksplisit untuk perilaku dalam sebagian besar teks psikologi sosial terbatas pada diskusi tentang bagaimana penguatan dan hukuman dapat menghasilkan atau mempengaruhi perolehan sikap. Cakupan yang lebih sedikit dikhususkan untuk sifat perilaku dari sikap-sikap itu dan keadaan yang dapat diamati yang mempertahankan atau mengubah kekuatan mereka dan bentuk ekspresi. Inti psikologi sosial, konsep sikap dan sikap diangkat dari kerangka penjelasan kognitif dan direkonstruksikan di terminologi analisis perilaku. Analisis perilaku menyediakan sistem deskriptif atau proses analisis yang mendapatkan gambaran secara umum dari data yang sudah dikumpulkan, dan penjelas dan prediktif yang komprehensif, yaitu analisis yang datanya memberikan hasil prediksi tentang sesuatu yang akan datang.